Halo semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi dalam mata kuliah kita masalah nilai awal dan syarat batas di pertemuan kita yang kedua. Nah, kalau kemarin di pertemuan kita yang pertama, saya sudah mengajak kalian untuk melihat bagaimana itu model matematika, cara membentuk model matematika, kemudian jenis-jenis persamaan diferensial ya. Jadi nanti model matematikanya, sekali lagi saya tegaskan, kita mengacu pada model persamaan diferensial. Begitu. Nah, pada bagian ini, saya mau mengajak kalian untuk melihat apa sih masalah nilai awal dan syarat batas itu. Yuk kita next untuk melihat lebih lanjut. Nah, di sini saya menggunakan contoh soal dulu untuk memperkenalkan masalah nilai awal. Misalnya, kita diminta untuk menentukan solusi dari persamaan diferensial dy per dx sama dengan 2x. Sedemikian, sehingga pada x sama dengan 1, f bernilai 6. Nah, di sini ada dua kondisi yang kita cari. Si fungsi f ini ketika kita turunkan, nanti haruslah hasilnya berupa 2x, gitu ya. Kemudian, ketika kita substitusikan x sama dengan 1, nilai dari fungsi f itu adalah 6, gitu. Jadi dua syarat ini yang nanti akan membentuk solusi dari persamaan dari yang soal yang kita cari ini. Nah, selanjutnya terkait dengan notasinya, masalah yang tadi itu dapat kita buat dalam bentuk sistem seperti ini. dy per dx sama dengan 2x, y 1 sama dengan 6. Gini. Nah, dalam masalah ini kita dapat menganggap fungsi y itu sebagai representasi dari solusi yang memenuhi kedua syarat tersebut. Sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, untuk solusinya seperti apa? Himpunan solusi dari persamaan diferensial tersebut adalah y sama dengan x kuadrat ditambah y. Gimana kok kita bisa dapat y sama dengan x kuadrat tambah c? Nah, prosesnya ini cukup sederhana ya, karena bentuknya 2x, kita tinggal integralkan saja. Tapi ingat, integralnya merupakan integral tak tentu. Begitu, sehingga harus ditambahkan dengan suatu konstanta. Dengan C ini tadi adalah sembarang konstanta itu ya. Nah, untuk mencari solusi yang memenuhi syarat kedua, maka nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan 6, itu harus kita substitusikan ke dalam solusi ini. Nah, ini nanti ke depan kita akan sebut sebagai solusi umum. Nah, nanti kita akan peroleh hasilnya C sama dengan 5. Setelah kita peroleh nilai C sama dengan 5, maka kita peroleh solusi yang memenuhi kedua syarat itu adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah C-nya tadi kita ganti dengan 5, atau fx sama dengan x kuadrat tambah 5. Ini yang kita sebut nanti sebagai solusi khusus. Gitu ya. Saya harap sampai di sini sudah cukup jelas. Nah, kemudian bedanya apa solusi umum dan solusi khusus ini? Yang kalian lihat, Y ini tadi sama dengan X kuadrat ditambah C. Ini untuk solusi keseluruhan. Nah, ini ketika kita substitusikan dengan konstanta apapun, mau 0, 1, 2, 3, setengah, min setengah, min 0,09, nanti hasilnya akan tetap dy per dx sama dengan 2x. Jadi ini termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Jadi tidak ada ininya ya, tidak ada secara khusus C-nya ini mengacu kemana sih gitu, mengacu ke bilangan apa sih gitu, nggak ada. Sedangkan ketika kita tambahkan dengan kondisi awal ini Y1 sama dengan 6, nanti kita akan himpunan-himpunan solusi tadi kemudian nanti akan dipersempit menjadi satu solusi yang kita sebut sebagai solusi khususnya gitu ya. Nah, nanti kedua istilah ini akan sering kita gunakan. Selanjutnya,
dari situ kita mempunyai definisi dari masalah nilai awal. Diketahui persamaan diferensial orde 1 dy per dx sama dengan fx, y, di mana f adalah suatu fungsi kontinu terhadap x dan y dalam suatu domain D. Dan domain D di sini maksudnya adalah suatu daerah yang ada pada bidang kartesius, begitu ya. Nah, misalkan pula kita punya x0 dan y0 sebagai suatu titik yang ada pada domain D. Masalah nilai awal yang berkaitan dengan persamaan diferensial ini bertujuan untuk menemukan suatu solusi I yang terdefinisi pada interval bilangan real yang memuat x0 dan memenuhi kondisi awal ini. Begitu ya, ini untuk pengertian secara formalnya, definisi secara formalnya. Nah, kita kemudian melanjutkan ke contoh kita yang kedua. Misalkan kita diminta menyelesaikan masalah nilai awal dy per dx sama dengan min x per y. Dengan kondisi awalnya f3 sama dengan 4. Jadi ketika kita masukkan x sama dengan 3, kita peroleh y sama dengan 4. Gitu ya. Nah, y ini jangan bingung nanti kalau saya kadang-kadang menggunakan fx, y itu sama dengan f3. Itu ya. Jika diketahui bahwa persamaan diferensial tersebut memiliki himpunan solusi, nah, himpunan solusinya di sini sudah diberikan. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, berarti kita sudah tidak perlu mencari solusi umumnya, karena solusi umumnya sudah ada di sini. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan C kuadrat. Sekarang kita mau mencari nilai C mana yang memenuhi untuk kondisi ketika X sama dengan 3, F3-nya nanti sama dengan 4. Atau Y sama dengan 4. Nah, syaratnya kan seperti ini ya. Dan mengharuskan kita untuk menemukan suatu solusi yang lebih spesifik. Jadi, X-nya kita substitusikan ke 3 dan Y kita substitusikan dengan 4. Diperoleh 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi ini saya langsung substitusikan. Gitu ya. Jadi nanti dari sini kita peroleh C kuadrat itu sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, ini nanti sama dengan 9 ditambah 16 atau 25. Maka nanti kita dapat C kuadrat itu sama dengan 25. Nah, kemudian kita kan mau mencari nilai fungsinya, yaitu nilai Y. Sehingga kedua ruas ini, oh ya, sebelum kita masuk ke situ, maka nanti kita akhirnya memperoleh C-nya, C kuadratnya sudah kita dapat. Jadinya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, kemudian ini masing-masing ruas ini kita kurangkan dengan X kuadrat, supaya pada ruas sebelah kiri itu sisanya tinggal Y kuadrat. Nah, nanti kita peroleh hasilnya Y kuadrat itu sama dengan 25 min X kuadrat. Atau Y itu sama dengan plus minus akar 25 min X kuadrat. Gitu ya. Jadi di sini jangan lupa kalau kita mau membuat ini jadi akar harus ada plus minusnya. Nah, supaya Y ini bernilai 4 untuk X sama dengan 3, maka kita harus memilih nilai Y yang positif. Ini sama seperti kalau dalam akar itu kan tidak boleh ada bilangan negatif ya. Maka nanti solusi khusus dari persamaan tersebut itu adalah fx sama dengan akar dari 25 min X kuadrat dengan syarat X-nya berada di antara min 5 sampai 5. Begitu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan dulu sedikit ke masalah syarat batas. Tadi sudah kita lihat masalah nilai awal itu yang seperti apa. Nah, pada contoh-contoh yang sebelumnya tadi, kita sudah melihat
persamaannya, persamaan diferensial contoh 1 dan contoh 2 ya. Persamaan diferensialnya ada persamaan diferensial orde 1. Kemudian nanti titiknya, kondisi awalnya itu ada 1, biasanya seperti itu. Tapi tidak jarang nanti ada juga kasus-kasus yang menggunakan orde yang lebih tinggi. Ada orde 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, semakin tinggi ordenya, nanti akan semakin banyak kondisi awalnya. Seperti yang kalian lihat nanti di sini. Jadi di sini ada contoh persamaan diferensial dengan orde 2. Nah, berarti ini ada 2 kondisi awal yang dilibatkan. Begitu ya untuk Y1 dan Y aksen satunya. Gitu. Nah, jika semua syarat perlu yang berasosiasi dengan persamaan diferensial berhubungan dengan satu nilai X, masalah itu disebut sebagai masalah nilai awal. Seperti ini contohnya. Jadi maksudnya berasosiasi dengan satu nilai X. Di sini kondisi awalnya Y 1 sama dengan 3. Berarti ini kalau misalnya kita uraikan untuk X sama dengan 1, Y sama dengan 3. Kalau yang di bawah, Y aksen 1 sama dengan min 4. Berarti untuk X sama dengan 1, Y aksennya sama dengan 4. Nah, ini yang disebut sebagai berasosiasi dengan satu nilai X. Sehingga ini nanti disebut sebagai masalah nilai awal. Karena sama-sama 1 X-nya, gitu ya. Nah, selanjutnya, jika syarat perlu untuk berasosiasi melibatkan nilai-nilai X yang berbeda, maka masalah itu dapat disebut sebagai masalah syarat batas. Nah, ini sama seperti yang tadi, ordenya orde 2, tapi di sini nilai X-nya ini berbeda. Jadi kalau di sini kondisi awalnya untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 1. Kemudian untuk X sama dengan pi per 2, maka Y sama dengan 5. Jadi ini berasosiasi dengan dua nilai X, sehingga ini nanti kita sebut sebagai masalah syarat batas. Begitu ya. Ini sekilas untuk masalah nilai awal dan masalah syarat batas. Nah, selanjutnya ini kita punya satu lagi pembahasan terkait eksistensi dan ketunggalan solusi. Di sini kita langsung pada teoremanya. Dari teorema ini ada hipotesis di mana diketahui persamaan diferensial seperti pada slide ini ya, dy per dx sama dengan fx, y, di mana satu, fungsi f adalah suatu fungsi kontinu terhadap x dan y dalam domain D pada bidang xy, dan 2, turunan parsial dari f terhadap y merupakan fungsi kontinu terhadap x dan y dalam D. Dan kita misalkan pula x0, y0 adalah suatu titik yang berada pada D. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil, ada suatu solusi, dan solusi itu tunggal, yang mana kita sebut sebagai pi dari persamaan diferensial tersebut, yang didefinisikan pada interval x min x0 kurang dari atau sama dengan h, di mana h cukup kecil sehingga memenuhi kondisi pi x0 sama dengan y0. Nah, contohnya seperti yang ketiga ini, kita diminta untuk mengecek apakah masalah nilai awal ini punya solusi dan apakah solusinya tunggal. Pertama, kita periksa hipotesisnya. Yang pertama, kita tahu fungsinya itu adalah fx, y, kemudian ini turunan parsialnya itu tinggal do f per do y. Karena diturunkan terhadap y, maka yang x kita anggap sebagai konstanta. Konstanta kalau kita turunkan menjadi 0. Jadi di sini tinggal 2y. Gitu. Nah, kalau kita lihat ini kan fungsi polinomial. Kalau fungsi polinomial itu artinya keduanya kontinu di bidang xy atau kartesius. Artinya solusinya nanti pasti tunggal. Ada dan tunggal.